Pembahasan selanjutnya yaitu struktur dan fungsi hewan bagian 1. Jaringan organ dan sistem organ. Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Contohnya jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Organ adalah kumpulan jaringan yang bekerja sama melakukan fungsi yang lebih kompleks seperti jantung, paru-paru, dan usus. Sistem organ adalah organ yang bekerja sama melakukan fungsi yang lebih rumit. Contohnya sistem peredaran darah, sistem reproduksi, pencernaan, dan sistem saraf. Jaringan pada hewan. Seperti pada tubuh manusia, jaringan dalam tubuh hewan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu jaringan benih, germinal, dan jaringan tubuh atau somatis. Jaringan benih menghasilkan benih baru, sementara jaringan somatis merupakan jaringan terdapat dalam tubuh hewan sepanjang hidupnya. Jaringan tubuh somatis pada hewan dibagi menjadi jaringan utama, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan pada hewan, jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan organ dan sistem organ pada manusia. Struktur dan fungsi organ serta proses yang terjadi pada sistem pencernaan. 1. Yaitu mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan juga kelenjar air liur atau satipa. Kerongkongan atau esofagus. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam teka atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. C. Lambung. Setelah dari kerongkongan, makanan kemudian masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Berikut proses yang terjadi pada dalam sistem pencernaan manusia, yaitu proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil dan telah selesai di sini. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil, yaitu membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Usus besar memiliki panjang yang sekitar 1 meter, terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum makanan, dan kolon descendens. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Rektum. Sisa isi usus besar yang telah menjadi fase kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan fase sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Anus. Sisa makanan yang sudah tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut fases atau tinja dan akan dikeluarkan melalui anus. Struktur dan fungsi organ yang proses pada sistem pernapasan, yaitu hidung, yang merupakan organ pertama yang dilalui oleh udara, saluran pernapasan atau tenggorokan, yaitu faring dan laring, trakea atau batang tenggorok. 3 paru-paru yang berjumlah sepasang terletak di dalam rongga dada dan kiri kanan. Sedangkan paru-paru kanan memiliki 3 lobus gelambir, sedangkan paru kiri memiliki 2 lobus atau gelambir. Struktur dan fungsi organ serta proses yang terjadi pada sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi adalah sistem transportasi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Pada manusia berupa sistem peredaran darah. Terdapat 2 komponen untuk menjalankan fungsi sistem sirkulasi, yaitu darah. Adapun komponen yang terdiri dari 2 bagian utama, yaitu plasma darah yang berbentuk cair, sel darah yang berbentuk padat. Alat-alat peredaran darah. Alat-alat peredaran darah adalah sarana untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh berupa pembuluh darah dan jantung. Pembuluh darah adalah sarana untuk mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh. Terdapat 2 jenis pembuluh darah, yaitu arteri dan vena. B. Jantung. Jantung berperan sebagai alat pemompa darah dan terletak di rongga dada sebelah kiri. Jantung dibungkus oleh 3 lapisan, yaitu endokardium, miokardium, dan perikardium. Berdasarkan cara kerjanya, sistem peredaran darah dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil, yang merupakan peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung.
Peredaran darah besar yaitu peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari bilik kiri jantung diedarkan ke semua jaringan tubuh. Struktur dan fungsi organ serta proses yang terjadi pada sistem ekskresi. 1. Kulit. Kulit merupakan lapisan jaringan pelindung luar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit termasuk organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat sisa berupa kelenjar keringat. Kulit terdiri dari 3 lapisan: epidermis, lapisan kulit ari; dermis, lapisan kulit jagat; dan jaringan ikat bawah kulit. Ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia yaitu urin. Letak ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme ke dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, dan mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal dan mengatur keseimbangan kadar asam basa di dalam tubuh. Secara umum, ginjal terdiri dari 3 bagian, yaitu kulit ginjal, sumsum ginjal, dan rongga ginjal. Proses pembentukan urin: filtrasi, rebosi, dan augmentasi. Paru-paru manusia mempunyai jumlah sepasang, terletak dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang. Paru-paru memiliki fungsi utama sebagai organ pernapasan. Paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan, yaitu gas CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap udara. Hati berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dihancurkan di dalam limpa.